Nabi Musa alaihissalam waktu lagi nunggu di Tur Sina, ada beberapa kejadian yang terjadi. Di antaranya adalah setiap hari beliau menerima wahyu. Taurat turun berapa ayat, berapa surah, sampai 40 hari sempurna. Ada beberapa kasus terjadi di hari ke-37, dia pernah minta agar diperlihatkan Allah, lalu Allah memperlihatkan dulu ke gunung-gunung sekitarnya, ternyata berantakan, hancur. Nabi Musa alaihissalam pingsan. Ada sebelum kasus itu terjadi, Musa alaihissalam mengatakan begini, ya Allah, Zat yang maha adil, aku ingin sekali melihat keadilanmu. Kasus apa di muka bumi ini yang aku lihat dengan mata kepala, lalu kemudian aku lihat keadilanmu. Jibril AS datang mengatakan, hai Musa, Tuhanmu berkata, kau tidak akan bisa sabar kalau kau lihat langsung kejadian, lalu kamu menilai keadilannya Allah. Tidak semudah itu. Allah pencipta, tahu semua. Dia bilang, saya akan coba memahami dengan taufik dari Allah. Allah setuju, baiklah, silahkan. Musa alaihissalam disuruh mendatangi sebuah sumber mata air di sekitar situ. Tidak ada orang, di padang pasir. Tur Sina adalah padang pasir yang luas, gunung-gunung batu. Musa alaihissalam ke situ. Perintah Allah, Musa alaihissalam hanya melihat saja, nggak buat yang lain, nggak ikut campur, nggak apa-apa, lihat saja apa yang terjadi. Musa alaihissalam ambil posisi agak jauh, orang-orang nggak lihat, nggak ada yang tahu. Ternyata Musa alaihissalam waktu nunggu, ada satu orang lewat naik kuda. Begitu tiba di air, orang ini minum di mata air itu, minum di mata air. Dan rupanya di pinggang sebelah kirinya ada kantong isinya dinar, uang-uang ditaruh. Waktu dia minum jatuh, dia tidak sadar kalau itu jatuh. Kemudian dia naik kudanya, dia pergi. Ini orang pertama yang dilihat oleh Musa alaihissalam. Datang orang kedua, teman-teman sekalian, anak kecil, belum balik, 9-10 tahun, datang, minum di mata air, dia lihat ada kantong duit, dibawa, pergi. Orang kedua, Musa alaihissalam lihat. Orang ketiga datang, orang buta, sudah tua datang, dia dengar suara air, dia lewat musafir, dia minum air itu, dia wudhu, dia mau sholat. Dalam kisah ini dikatakan begitu. Tapi Allahu a'lam, di zaman Nabi Musa sholatnya apa sama dengan kita, tidak tahu. Karena syariat Nabi Musa AS berbeda. Mungkin jumlahnya beda, mungkin namanya beda, mungkin waktunya beda, Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Karena kita tahu adalah sholat yang diajarkan kepada Nabi SAW 5 waktu sholat ini. Waktu datang orang buta, begitu selesai wudhu, dia mau sholat. Rupanya kembali si penunggang kuda tadi, kembali ke sini. Begitu kembali, teman-teman sekalian, dia tanya si orang buta ini, hai orang buta, kakek tua, kamu lihat nggak duit saya? Kata si orang buta, saya buta, nggak ada saya lihat duit. Di mana duit? Kata orang tunggang kuda, saya yakin uang itu jatuh di sini dan tidak ada orang lain. Ini tempat kosong, kamu sendirian, berarti kamu yang ambil. Kata orang buta, periksa saja, saya nggak ada ambil apa-apa. Saya wudhu, saya mau sholat. Ringkas cerita, bertengkar nih dua orang. Akhirnya penunggang kuda membunuh si kakek buta. Mati si kakek. Orang yang tunggang kuda sudah lihat tidak ada orang lain. Dia mau minta di mana lagi, sudah dianggap hilang, pergi. Musa alaihissalam waktu lihat kejadian tersebut, dia bilang, ya Allah, saya nggak bisa sabar nih. Saya mau tahu bagaimana ini kasusnya sebenarnya. Menurut kacamatanya Musa alaihissalam sebagai manusia, siapa yang salah, siapa yang benar nih? Menurut Musa alaihissalam yang salah anak kecil. Anak kecil main ambil punya orang, dia pergi. Coba kalau dia tidak ambil, kembali penunggang kuda kan sudah tahu. Yang buta tidak bisa lihat, kan clear masalahnya kan? Maka sekarang kasusnya adalah anak kecil ini dianggap sumber masalah sebenarnya. Kalau dalam kacamata manusia, karena sekali lagi kalau dia tidak ambil duit itu, anak itu minum, dia pergi, penunggang kuda kembali, dapat duit nggak? Dapat. Dia tidak akan tuduh si buta kan? Buta juga nggak bisa lihat, nggak bakal ambil. Semestinya begitu. Musa alaihissalam bilang, saya tidak bisa sabar nih. Kenapa si tunggang kuda bunuh orang ini? Yang salah si anak kecil. Jibril alaihissalam datang, hai Musa, Allah mengirim salam padamu dan mengatakan padamu, kalau memang kau tidak akan bisa sabar, karena manusia tergesa-gesa menghakimi. Tapi begini ceritanya, hai Musa, si anak kecil itu adalah orang yang benar. Dari 3 orang ini, yang paling benar si anak kecil. Kok bisa, kata Musa? Jelas dia datang ambil duit. Kalau dia nggak ambil duit, tidak akan terjadi pembunuhan. Kata Jibril alaihissalam, anak kecil itu punya seorang ayah yang pernah dizalimi oleh 2 orang itu. Pernah ayahnya si anak ini kerja dengan penunggang kuda dan tidak dikasih gajinya
yang jumlahnya sama isi kantong itu. Jadi jumlahnya uang gajinya ayahnya si anak ini yang pernah tidak dikasih sama penunggang kuda itu seperti itu. Allah buat si penunggang kuda, teman-teman sekalian, menaruh uang di kantong. Dia tidak tahu kenapa dia lakukan, tidak pernah terfikir akan jatuh di situ. Dia pergi ke tempat itu dekat dengan anak ini, kemudian jatuh di situ. Lalu Allah kembalikan haknya si mayit yang sudah mati, ayahnya si anak ini, dengan hikmahnya. Jadi anak itu tidak sedang mengambil hal yang salah, karena memang jatuh di padang pasir, nggak ada pemiliknya, dia ambil. Dan ternyata itu memang hak ayahnya yang terzalimi oleh si ini. Baik, kata Musa alaihissalam, bagaimana dengan orang buta? Kata Jibril alaihissalam, ayahnya si anak ini selain dizalimi oleh penunggang kuda, dia juga mati terbunuh, dan yang membunuhnya si buta. Ini yang buta ini tadi kakek, dia yang bunuh ayahnya anak ini. Maka Allah datangkan si zalim membunuh zalim. Bisa tangkap bagaimana keadilan Allah, bagaimana pengawasan Allah, teman-teman sekalian. Jangan bermain api dengan Allah, jangan coba-coba ya. Berat. Kalau kita mau coba-coba, teman-teman sekalian, bahaya nih. Karena Allah syadidul iqab, berat hukumannya. Kalau kita patuh, Allah itu latifun bil ibad, lembut dengan hamba-hamba. Nah, kita harus paham, jangan konyol nih, saya buat nggak apa-apa, Allah nggak tahu. Hati-hati, hukuman perbuatan dosa lebih berat daripada perbuatannya. Saya pernah kasih contoh, buat nota palsu 1 juta, Allah nggak hilangin 1 juta, 100 juta hilang dari antum. Capek, masuk rumah sakit, tabrakan, segala macam hal, hanya karena masalah itu. Buat dosa sejam berzina, teman-teman, cukup sakit 1 bulan, nggak berimbang. Tapi kalau ibadah terbalik, sholat 2 rakaat duha bisa bersedekah untuk 360 sendi. Hati-hati, jangan bermain macam-macam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum yakiduna kaida. Orang-orang itu kafir dan orang munafik, orang-orang ahli maksiat ini, mereka mengatur tipu daya. Apa kata Allah? Wa akidu kaida, dan saya punya tipu muslihat dengan mereka. Pernah nggak teman-teman sekalian ingat kisah Fir'aun? Fir'aun ini monster pada saat itu. Dia menyuruh membunuh bukan orang Bani Israel, orang besar, semua anak bayi laki-laki. Anak bayi loh ini dibunuh. Kita anak bayi itu kalau nangis rasanya mau digendong ya. Nggak ada orang kalau masih normal itu mau mukul anak bayi, nggak ada. Ditekuk, dikasihani, iya, itu perasaan fitrah. Apalagi kalau sampai dipegang, ditusuk, berat. Tapi Fir'aun suruh, saking monsternya Fir'aun ini sampai dia mendatangkan bayi-bayi Bani Israel sebelum disembelih, lalu dijadikan sebagai program setiap prajuritnya harus cium baunya Bani Israel, tahu baunya Bani Israel. Didatangkan bayi anak Mesir, cium baunya, ini baunya orang Kipti, ini baunya Bani Israel. Sampai prajurit Fir'aun kalau lewat depan rumah dia tahu ini ada bayinya Bani Israel. Lewat digendong, mau dibungkus dengan selimut yang sama dengan orang Kipti, tetap dia mengatakan ini Bani Israel. Dari baunya dia bisa tahu. Bayangin, monster membunuh bayi. Apa yang terjadi? Lihat bagaimana tipu daya yang dilakukan dan bagaimana Allah membalas itu. Kotak kecil ditaruh oleh ibunya Musa di belakang rumah, talinya putus, ngalir. Kotaknya Musa di mana? Belakang istananya Fir'aun. Dia lagi duduk sama istrinya, prajuritnya lagi ada. Lewat kotaknya Nabi Musa, tercium Bani Israel. Kata prajuritnya, Bani Israel, Fir'aun, ini ada lewat di satu. Kata Fir'aun, bunuh. Monster, mau bunuh. Apa yang membuat Fir'aun tidak jadi bunuh? Kalimat istrinya yang bilang apa? Jangan kau bunuh, siapa tahu bisa jadi anak kita. Dijadikan anak loh ini. Ini bukan ambil aja atau biarin aja, enggak. Ambil, bisa jadi anak kita. Dengan hikmah Allah, Fir'aun sama Asia tidak punya anak. Fir'aun mandul, kata sebagian ulama tafsir, mandul. Dia suka bunuh orang, Allah tidak kasih keturunan, enggak ada keturunannya. Akhirnya Musa yang dari Bani Israel hidup di istananya Fir'aun. Yang lain dibunuh, ini makan, minum dari hasilnya Fir'aun.
Dan ini yang menghancurkan kerajaannya. Pernah Fir'aun berpikir itu sebelumnya? Masuk ke dalam istanahnya, teman-teman sekalian. Jangan berani main-main, ganggu istrinya orang, ganggu suaminya orang, buat ini. Masuk masalah di rumah antum nanti. Jangan main-main. Nggak boleh main-main ini. Buat nipu orang, masuk masalah di antum. Kata Nabi SAW, siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, Allah akan bongkar aibnya walaupun dia rahasiakan di dalam rumahnya. Jangan bermain teman-teman, bahaya. Bertakwa kepada Allah, istiqamah di jalannya, antum akan hidup enak bergantung dengan Allah, itu bahagia.